Selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena kita bisa menikmati udara segar pada pagi hari. Karena itu, mari sejenak menyediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun, terlebih dahulu kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 363 ayat 8. Kita berdoa. Kami bersuka cita Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Sebelumnya Tuhan, kami bersyukur dan sebentar kami akan mendengarkan firman. Karena itu berfirman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Kamis tanggal 12 Maret 2026, tertulis dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 3. Demikian dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata kuasa? Bagi orang banyak, terlebih lagi di zaman modern ini, kata kuasa atau power terkesan negatif. Hal ini terjadi karena banyak penguasa yang memakai kuasa atau jabatan mereka untuk menekan atau menindas yang ada di bawahnya, sehingga menimbulkan penderitaan bagi orang lain, serta memanfaatkan kuasa itu untuk mengambil keuntungan besar bagi dirinya. Hal seperti ini tidak terjadi dalam konteks Allah sebagai pribadi yang paling kuasa yang memiliki kuasa ilahi. Allah menggunakan kuasa-Nya untuk memberi anugerah kepada kita. Maka setiap kita yang telah menerima anugerah-Nya haruslah menghargai dan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Nah, anugerah apakah yang telah kita terima dari Allah yang Maha Kuasa? Dan apakah tanggung jawab kita
sebagai orang yang telah menerima anugerah dari Allah? Alkitab tidak mengajarkan kita agar hidup saleh terlebih dahulu, agar Tuhan berkenan memberi anugerah. Tuhan memberi anugerah kepada kita dalam kuasa-Nya tanpa syarat. Akan tetapi, orang yang telah menerima anugerah itu haruslah bertanggung jawab. Salah satu contoh adalah dengan hidup saleh di hadapan Tuhan. Jika tidak ada tanggung jawab, maka tidak timbul rasa ingin taat, serta tidak timbul keinginan untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Orang yang menerima anugerah keselamatan kehidupannya ditandai dengan sikap hati yang mau mengerjakan perbuatan baik dan hidup saleh sebagai buah anugerah yang dia terima. Oleh karena itu, anugerah keselamatan Allah, kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Bukan agar kita bebas melakukan apapun yang kita sukai, tetapi agar kita boleh masuk ke dalam perhambaan kudus di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesalehan adalah sesuatu yang baik. Tetapi apabila tidak disertai dengan pengenalan akan Kristus, akan membawa kita kepada kekeliruan yang fatal. Kita harus dibimbing oleh firman Tuhan agar kita tidak seperti orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus yang merasa dirinya benar, suci, tekun, dan taat kepada perintah agama secara teliti, sehingga mereka merasa lebih baik dari orang lain. Padahal mereka sesungguhnya adalah orang munafik. Orang yang mengenal Tuhan Yesus dan didasari oleh firman Tuhan akan merasa bahwa dirinya tidak cukup suci dan tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosanya. Dia mengaku dosa-dosanya dan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, serta berusaha hidup saleh di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan mengundang dan mengajak kita semua agar datang kepadanya dan menerima anugerah keselamatan serta pengampunan dosa daripadanya. Ajakan Tuhan itu ditunjukkan dengan jalan merendahkan dirinya menjadi manusia dan mati di kayu salib serta bangkit dari kematian untuk menebus kita semua. Panggilan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah anugerah yang sangat istimewa bagi kita. Berbahagialah orang yang mau mendengar dan menjawab suara panggilan itu. Tetapi celakalah yang tidak peduli ketika Tuhan memanggil dan dia menolak panggilan itu. Sungguh, panggilan Tuhan itu ajaib dan luar biasa bagi kita. Kita yang dipanggil, yang sudah berlumur dosa, diperkenankan Allah agar kita dipermuliakan Allah. Wajarlah jika kita mempermuliakan Allah, tetapi justru Allah mau mempermuliakan kita. Itulah sebabnya panggilan Tuhan bagi kita pantas disebut sebuah keajaiban. Karena itu, kita harus hidup saleh di hadapan Tuhan sebagai respon dan buah dari anugerah keselamatan yang telah kita terima dari Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi landasan, yang menjadi pelita untuk melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari, agar kami hidup di dalam kesalehan sebagai bukti kami merespon
anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bawakan semua pekerjaan kami kepadamu. Dan bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang bergumul, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang menyembuhkan dan Engkau yang menghampiri mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati.